Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi penyebab boros dari karburator, terutama model ini ya teman, model bandul 5K yang model bandul. Ini kemarin katanya itu sekitar ya 1.5 ya, satu karena mesinnya memang sudah kompresinya tidak bagus, tidak jadi tenaga pembakaran. Tapi yang memang paling penting dari model karburator Aisin itu kelemahannya ya memang model di power jetnya. Dari power jetnya memang beda dengan Mikuni yang memakai membran. Kalau pada Aisin itu memakai piston ya. Ya ini piston ini lama-lama pastinya aus. Jadi ini piston ini selalu menekan dari spuyer power jet ini, selamanya menekan ya, meskipun kevakuman tinggi tidak mampu menarik piston ini ke atas. Jadi ini sudah saya tes oblak ya, teman-teman bisa memperbaiki, ganti piston atau diakal, banyak trik itu di lilit benang atau apapun. Tapi intinya inilah penyebabnya. Ada yang memperbesar lubang ini, silakan ya pakai trik apapun, asal bisa ini tertarik ketika stasioner ya. Stasioner itu kevakuman paling tinggi, ketika jalan kecepatan konstan juga kevakuman tinggi. Ini baru akan terjadi tertarik kok tertarik ini tidak tertarik ketika kevakuman rendah, yaitu ketika kita injak pedal gas lebih dalam, kick down, mau akselerasi, itu throttle atau skep membuka tetapi RPM nya termasuk masih rendah, itu dia akan terjadi kevakuman yang rendah, maka peer tadi akan mendorong ini ke atas, menonjok power jet ini. Ini sudah oblak. Ini pastinya menyumbang boros ya. Karena apa? Ukuran spuyernya juga lumayan besar. Ini ternyata masih orisinil setahu saya. Ukurannya 0,65 mili untuk power jetnya dari model bandul ini. Sedangkan untuk spuyer primer memakai 100. Jadi 100 ditambah 65 ya, cukup besar untuk pastinya keborosan ini ya mas. Pastinya tenaga kayaknya enak aja, tapi kalau terlalu banyak pastinya tidak ya teman-teman, karena bensin itu prinsipnya ya kalau terlalu banyak sulit dibakar. Ini pastinya boros, tidak bertenaga. Ini penyumbang terbesar dari model karburator Aisin, rata-rata 99,9% dari ini piston yang sudah oblak ya, karena usia. Itu beda dengan Mikuni memakai membran, saya rasa jauh lebih awet ya. Sebenarnya membrannya mudah diganti. Kalau ini ya beli piston rata-rata ya harus di skur ulang, karena pabriknya pembuatnya dibuat sesek nanti, karena takutnya rumahnya dari sini sudah longgar. Itu penyumbang terbesar dari borosnya karburator model Aisin. Kemudian yang kedua ini saya amati kemarin ya, kemungkinan ini bisa lolos ya bensin dari Venturi Primer. Ini Venturi Primer. Ternyata saya cek baut yang satu ini, satu warnanya juga beda. Jadi inilah kita teliti ya teman-teman, kalau bongkar-bongkar itu ini kayaknya udah dibuat bongkar-bongkar, tidak ada masalah teman-teman. Jadi di video kalau perlu, terus bahasa Jawanya dititeni, diamati. Jadi dengan ukuran baut yang sama jangan dianggap sama. Ini saya kencangin munyer aja, yang ini udah bisa rapat. Nah ini bisa jadi bensin di ruang pelampung akan menguap ke sini ya, meluber. Itu menambah keborosan. Nah, ternyata setelah saya cek, ini juga saya baru tahu ya, kalau yang vakum itu model vakum kayaknya sama. Nah ini bautnya yang ini ternyata tidak nyampe, mungkin hanya tinggal 2 drat aja. Sedangkan yang ini, ini masih sisa banyak. Rupanya dia ketukar dengan Venturi sekunder. Lah ini teman-teman, ini satunya panjang ini. Takutnya apa? Ini bisa jebol teman-teman, menembus dipaksa. Kenapa? Karena ini ketebalannya beda. Ini lebih tipis teman-teman, yang Venturi dari sekunder ini, sedangkan Venturi primer ini lebih tebal, maka bautnya lebih panjang ya. Ini nggak diamati. Sedangkan yang di sekunder tadi juga sangat kencang, bisa jadi nanti
jebol, ini lubangnya tembus ke ruang bensin. Jadi teman-teman kalau memasang baut yang kita tidak tahu, lebih baik diukur ya kedalamannya pakai lidi teman-teman. Paling sederhana saya pakai lidi, terutama untuk di motor-motor itu. Takutnya apa? Jebol, kita rasa udah kencang, ternyata bukan kencang karena sedang menembus yang tidak ada dratnya. Itu kalau di mobil atau di motor rawan ya teman. Bisa jadi ruang sebelahnya itu tidak boleh berhubungan. Lah ini kalau sampai tembus, jadi udah tembus teman-teman, karena selisihnya cukup banyak ini. Loh, aslinya segini ditambah segini teman-teman yang di sekunder. Sedangkan yang di primer tidak nyampe. Loh, satunya lebih pendek. Ini ketukar, fatal teman-teman. Sepele tapi sepolo. Nah ini salah satu penyebab boros ya, karena satunya kendor kemungkinan ya tidak rapat packingnya ini. Jadi bensin dari ruang pelampung akan mudah terisap ke sini ketika ada vakuman, yaitu ketika ada aliran kencang di area venturi. Samping keluar dari sini venturi juga bisa keluar dari jalur packingnya, dan itu juga menyebabkan mungkin starter kalau mesin panas susah karena banyak uap bensin di sini. Dan dari ini saya menyebutnya ya HIC ya, kalau di buku disebut termostat karena ternyata konstruksinya memang HIC. Ini memang ya kelemahan ya, makanya penyempurnaannya di karburator breaknya itu penyempurnaan, karena ini hanya seperti ini mekanismenya. Nah, ini dari ini seperti ini teman-teman. Kebalik ini yang tutupnya ini ya teman-teman, ada tutupnya ini. Nah, ini HIC hot idle compensator, yaitu menambah udara ketika mesin ruangan karburator, dinding luar karburator ini sangat panas. Karena dengan banyaknya dengan tingginya suhu udara di sekitar ini, maka terjadi penguapan. Penguapan itu yang membuat idle akhirnya ginjal tidak langsam karena terlalu banyak bensin. Ini tugasnya membuka, ini bimetal ya, membuka jalur udara dari sini ya. Ini langsung aja dari depan sini langsung dikirim ke bawah. Nah, lewat ini karet teman-teman. Ini yang kayaknya bisa jadi tidak rapat, langsung dibawa ke di bawahnya skep ini. Nah itu teman, skep sekunder. Nah, itu ada lubangnya tembus ke sini. Jadi posisi normalnya dia akan tertutup ya teman-teman. Nah ini dia harus tertekan, ini bagian tepi ini tertekan oleh tutupnya ini, tutup ini harus tertekan rapat. Nah, ini kiri kanan harus tertekan rapat. Nanti membukanya hanya ketika mesin panas ya, suhu di start karbu ini panas. Nah ini akan terangkat. Nah, terangkat ke atas, udara dari sini, udara bersih akan langsung masuk ke bawah skep, di bawah skep. Nah, ini dia akan terangkat. Ini valve ya. Nah, itu nanti terangkat, udara akan memiskinkan campuran yang terlalu kaya tadi. Tapi kebanyakan ya ini sudah rusak itu teman-teman. Apalagi yang punya yang vakum yang ada di atas kotak itu kalau seperti ini kayaknya sulit kita memantaunya. Kalau yang di atas itu kan bisa kita tutup selangnya. Nah ini sulit taunya teman-teman kalau ini sudah bocor. Apa akibatnya? Yaitu campuran jadi miskin. Waktu kita pagi gitu susah nyala karena ini terbuka ya, miskin. Sepertinya akhirnya kurang angin, kita buka baut setelan angin lebih lebar. Itu kan memperkaya, membuat tambahan bensin. Nah itu otomatis jadi boros ya, karena tidak perlu. Harusnya setelan itu pas, karena mendapat angin palsu ini kita akhirnya menambah baut setelan angin lebih ke kiri. Itu secara teori ya menambah bensin ya, untuk pemakaian lama seterusnya ya pasti akan menyumbang keborosan teman-teman. Jadi ini pastinya sangat membantu keborosan ya kalau ini bisa menutup rapat. Karena campuran dianggap miskin, kita biasanya menambah mesin ginjal, kita tambah putaran baut setelan angin lebih ke kiri. Atau kita bisa ketipu warna businya sangat putih, nah, padahal
sebenarnya campurannya nggak pas karena ketambahan angin palsu dari sini. Ini susah untuk ngeceknya teman-teman. Kalau yang model kotak di atas itu langsung bisa kita tiup atau kita hisap dari sini ketahuan. Nah, ini rapat atau tidak. Bisa jadi ininya rapat tapi ini tidak tertekan penuh di sini, karetnya ini mungkin udah keras ya. Akhirnya tidak bisa rapat. Meskipun yang di valve-nya ini rapat tapi menerobos lewat sampingnya ini. Nah, itu bisa jadi menyumbang, memiskinkan campuran bensin. Akhirnya kita merasa kurang, ya bisa akhirnya dibesarkan spuyernya, stasionernya dibesarkan, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas akhirnya kadang-kadang kita harus menambah putaran setelan angin karena terasa masih miskin. Apalagi saat pagi hari perlu campuran yang kaya, sedangkan ini sudah memiskinkan. Ini hanya berfungsi hot idle kondensator, yaitu ketika mesin panas, ruangan di karbo ini panas, terjadi banyak penguapan, akhirnya membuat idle itu tidak langsam, ginjal. Nah, itu karena terlalu banyak campuran bensin, makanya ini akan membuka, mengirim udara segar ke bawah skep untuk memiskinkan campuran BBM tadi agar menjadi campuran yang normal. Makanya disebut hot idle kompensator. Karena memang di posisi idle itulah campuran BBM itu harus benar-benar tepat ya teman. Kalau tidak tepat ya ginjal, miskin ginjal, terlalu banyak juga ginjal. Makanya patokan itu mesin pasti saat idle harus bagus, saat dingin maupun panas. Kalau sudah di atas idle itu sudah banyak faktor, dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu terasa campuran yang tidak pas tadi. Tapi ketika stasioner itu pasti campuran sangat kelihatan ya, karena apa? Mesin sedang dalam keadaan kevakuman paling tinggi, skep tertutup rapat, hampir tutup rapat, hanya celah sedikit, maka campuran di situ akan kelihatan sekali bila tidak pas. Timing juga, nyetelnya juga pada waktu stasioner. Karena ini dasar, namanya stasioner itu bagian dasar. Kalau dasarnya bagus, kemudian untuk menentukan ke atasnya, ke primer, ke sekunder lebih mudah. Jadi ini dasar dulu harus tepat. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.